Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar nih? Waalaikumsalam. Baik kok, Pak. Lo gimana, Pak? Oke, alhamdulillah baik juga. Gue di sini izin share screen ya. Kita kan mau ngebahas soal tugas audit ya, yang pilihan ganda, yang kelompok kan. Di sini, sorry, share screen gue udah muncul belum ya? Udah kok, Pak. Oh, udah oke. Kita langsung mulai aja kali ya ke nomor 1. Di nomor 1 ini kan diminta untuk pertanyaannya isi kertas kerja meliputi semua informasi yang dikumpulkan dan dibuat oleh auditor dalam auditnya. Berikut ini contoh kertas kerja yang dibuat oleh auditor kecuali. Nah, kalau menurut gue sih ya, jawabannya tuh yang D, yang jawaban konfirmasi. Kenapa? Karena gue nemu itu ada di itu loh, jurnal yang repositorinya dari anak Unikom. Kalau dari kalian gimana? Sama nggak sama gue? Gue sempat nyari juga sih, Pak. Dan emang link yang terpercaya tuh kayaknya yang dari situ deh. Bentar, Pak, kalau pada mau lihat, gue drop linknya boleh nggak? Boleh. Sekalian nyari di buku deh ya. Oh iya, benar-benar. Oh iya, gue juga nemu nih yang di buku. Katanya, menurut buku Ala Haryono Yusuf yang halaman 229, jawaban konfirmasi itu termasuk ke dalam salah satu prosedur memperoleh bukti audit. Dan di halaman 232 juga diartikan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respon langsung tertulis dari pihak ketiga atau pihak yang mengkonfirmasi dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lain. Jadi jawaban konfirmasi itu nggak termasuk ke salah satu contoh kertas kerja, melainkan termasuk ke salah satu prosedur memperoleh bukti audit. Jadi ini jawabannya yang D ya, guys. Aduh, ya. Coba deh, nih gue sebutin yang di link Tirakasih ya. Oh iya, boleh. Ini kertas kerja yang dibuat oleh auditor terdiri dari 5 tipe, yaitu yang pertama program audit atau audit program. Yang kedua, daftar saldo kerja atau working trial balance. Yang ketiga, ada ringkasan jurnal penyesuaian atau adjustment. Yang keempat, ada schedule utama atau lead schedule atau top schedule. Yang kelima, schedule pendukung atau supporting schedule. Jadi yang nggak ada tuh jawaban konfirmasi berarti ya? Iya, benar-benar. Iya, benar-benar. Sesuai kok antara buku sama linknya. Siap. Ini gue izin lanjut ya ke yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini kan pertanyaannya tuh jika auditor tidak setuju terhadap penyajian informasi tertentu yang dilakukan oleh klien di dalam laporan keuangan klien, maka jawabannya tuh kalau dari yang gue baca dari buku ya, di halaman 249 nih, buku Al Haryono Yusuf, dia tuh dikatakan bahwa jika terjadi kesalahan penyajian, auditor mengusulkan kepada klien untuk membuat penyesuaian. Meskipun jurnal seringkali dibuat oleh auditor, namun setiap ayat jurnal tersebut harus mendapat persetujuan dari klien. Karena penyajian laporan keuangan secara wajar merupakan tanggung jawab manajemen. Kalian udah nemu belum yang tadi gue bilang, halaman 249? Nah, jadi... Udah kok, ini gue juga lagi baca. Iya, jadi yang nomor 2 tuh yang B. Auditor mengusulkan adjustment kepada kliennya. Ya, setuju kan ya? Setuju. Ya, Pak. Ini penjelasan buku udah cukup jelas kok. Jadi kita kayaknya nggak perlu nyari-nyari di link lagi deh. Iya, benar. Boleh lanjut nomor 3 kali ya? Ya. Nomor 3 ya. Oke. Manakah nomor 3, manakah di antara pernyataan berikut mengenai ringkasan jurnal adjustment yang benar? Kalian udah nemu belum? Kalau di yang kan ini kayaknya nyambung nggak sih? Udah ke soal yang nomor 2 kan ngejelasin tentang adjustment juga ya? Adjustment ya? Iya. Nah, tapi di ini nih di buku Al Haryono tuh cuma ngejelasin tentang ininya aja, yang nomor 2 aja. Kayaknya nomor 3 nggak ada deh di buku. Tapi coba deh, di halaman 249 itu, auditor biasanya membuat ikhtisar semua ayat jurnal penyesuaian yang belum dicatat dalam ikhtisar terpisah sebagai cara untuk menilai dampak kumulatifnya. Iya. Di Google?
Ya, gue juga nemu itu, Ray, yang nomor 249. Kalau link Google, gue nemu sih yang Rusdiono Consulting kalau nggak salah. Iya kan, Pir? Tadi lu nemu itu juga kan? Iya, ini gue habis nyari juga kok. Lagi buka juga. Gue drop kali ya. Boleh, gue boleh. drop Lu belum linknya. nemu kan, Del? Nih, Belum. buka deh. Tuh, coba deh pada buka dulu deh. Buka dulu. Deh. Oh, Sama iya. nggak maksudnya kayak buku sama link tuh? Oh ini ya, gue benar-benar gue buka dulu. Ya. Ini nggak sih ketika memproses audit, auditor dapat saja menemukan kesalahan dalam laporan milik kliennya. Oleh karenanya, auditor dapat membuat draft jurnal penyesuaian yang akan dibicarakan lebih lanjut dengan kliennya. Auditor juga akan membuat jurnal penggolongan kembali untuk unsur-unsur yang tak ada kesalahan dalam catatan klien. Jadi, menurut gue sih A sih isinya. Iya. Iya. Menurut Iya gue kan? juga asik. Iya. Karena dari buku sama dari yang Google tadi tuh nyambung. Iya, iya. Berarti sepakat ya guys, A. Oke. Ayo guys. Yang ini ya, digunakan oleh auditor untuk meringkas jurnal adjustment yang akan dibicarakan dengan kliennya. Benar. Oke, kita lanjut kali ya. Boleh, boleh. Nomor 4 ya? Ya. Berikut ini adalah tujuan pembentukan arsip permanen, kecuali bentar. Kecuali A untuk menyegarkan ingatan auditor mengenai informasi yang akan digunakan dalam mendatang. Gue nemu nih di buku nggak jauh-jauh dari 249 di belakangnya yang 245 kayaknya ada deh tuh. Penjelasannya. 245 ya, Pi? Arsip Iya, 245. yang data Arsip. historis ya? Ya, arsip permanen berisi data historis dan data yang bersifat berkelanjutan. Oh iya, sama gue nemu tuh. Oke. Penjelasannya itu kan. Nah, terus kalau tujuannya kira-kira kalau dari Google apa ya? Ada yang nemu nggak? Bentar. Gue nemu sih, Pir. Coba deh, Del. Kalau nemu, tolong drop. Di Masta Bisnis bukan, Del? Ya, mata satu. Ih, sama. Gue juga nemu di Masta Bisnis. Coba deh value yang drop linknya. Ini WA web gue. Coba deh. Oh, nih, gue baru nemu. Oh ya udah Pira. Nih. Sebentar, guys. Yuk. Tuh, kalian linknya ini juga nggak? Sama. Sama. Ya. Coba Iya, baca benar, dulu Pir. dari situ. Ntar gue buka dulu. Iya sama yang gue cari tadi. Pembentukan dari arsip permanen. Ini gue baca tujuannya ya. Iya, boleh. Yang pertama, untuk menyegarkan ingatan seorang auditor tentang informasi yang akan dipakai dalam kegiatan audit pada tahun-tahun yang akan datang. Ya, Nah, yang ada kedua, tuh. ya kan? Ada. Nah, yang kedua, untuk memberikan suatu ringkasan tentang kebijakan dan organisasi klien bagi staf auditor yang baru pertama kali menangani audit laporan keuangan klien tersebut. Ada. Ya kan? Yang Ada yang C ya? yang Dan C. juga untuk menghindari pembuatan kertas kerja yang sama setiap tahunnya. Yang D. ada. Karena Tapi kecuali yang berarti enggak, B ya. yang B ya, guys? Ya, Yang B. kecuali B. Oke. Ini tentang soal tujuan dan bukti audit, guys. Nomor 5 ke bawah. Oke, guys. Gua nomor 5 ya, coba. Boleh. Manakah di antara bukti dokumenter berikut yang kompetensinya paling tinggi? Apa Kalau menurut gue sih yang D ya guys, karena faktor dari pemasukan simpan dalam arsip klien tersebut tidak bisa dilakukan kecurangan gitu, seperti berubah harga beli suatu barang, karena kalau dirubah data dari arsip klien akan berbeda dengan faktur yang ada gitu loh. Nah, gue juga nemu nih di buku Mulyadi hal 82. Dia bilang di sini, bukti audit yang berasal dari pihak luar dan disimpan dalam arsip klien ini merupakan audit yang relatif lebih andal bila dibandingkan bukti dokumenter yang dibuat dan disimpan dalam organisasi lain. Menurut kalian gimana? Kalau di Gue buku setuju sih. Gue setuju sama yang Kayaknya bilang.
Soalnya kan waktu itu juga pernah dijelasin nggak sih kalau bukti dari pihak ketiga itu merupakan bukti paling kuat gitu. Iya, Dan ini kan pemasok itu pihak ketiga kan? Bapak Ridwan pernah bilang nggak sih kemarin. Benar. Iya, benar. Ya. Dan dari Setuju buku kok. juga itu sih ada di halaman 8 buku Mulyadi. Jadi setuju ya guys ya? Setuju. Iya. Nomor 5 Nomor D. 6. Nah, ini nomor 6 ya. Sama soalnya. Sama nggak sih sama nomor 5? Iya, soalnya sama. Jadi Oke. beda lah. Nomor 5 sama Dapat bonus kita, guys. Haryono Yusuf nggak? Kenapa? Gimana, Ren? Di nomor 5 itu ada di Al Haryono Yusuf atau enggak? Kalau gua nggak nemu sih, Ray. Gue nggak nemu sih, Rai. Gua nemu di nggak? Mulyadi. Gua nemu. Coba deh buka halaman 232. Oh, di Kedua. situ. Ya, Sebentar. Ya, Ya. Coba. Dikatakan bahwa nih, gue bacain ya. boleh. Dikatakan bahwa konfirmasi dipandang sebagai tipe bukti audit berkualitas tinggi dan sering digunakan dalam audit karena informasinya berasal dari sumber independen terhadap klien. Agar menjadi bukti yang bisa dipercaya, konfirmasi harus diawasi oleh auditor sejak dari awal pembuatan hingga saat diterima jawaban. Apabila konfirmasi di bawah kendali klien, seperti dalam pengirimannya atau dalam penerimaan jawaban, maka auditor kehilangan kendali dan independensi. Akibatnya mengurangi reliabilitas bukti. Berarti jawaban konfirmasi nggak sih? Sebentar. Bentar ya, guys. Tapi kan Ray, dia kalau faktor dari pemasok yang disimpan arsip. Tar dulu. Kalau kita cuma ngecek dari simpanan arsip klien itu, berarti bisa aja klien merubah gak sih? Apa emang nggak bisa? Kalau si auditor cuma ngecek dari arsip klien. Kalau disimpan dalam arsip klien, berarti bisa dirubah nggak sih? Ya nggak sih? Kayaknya kalau kita nggak konfirmasi ke pemasoknya, si auditornya ini nggak konfirmasi ke pemasoknya, iya deh bisa dirubah-rubah. Karena Berarti iya. Berarti yang konfirmasi gak sih? Iya, karena di sini kan udah ada ya, apabila konfirmasi di bawah kendali klien seperti dalam pengirimannya atau dalam hal penerimaan jawaban, maka auditor kehilangan kendali. Oh iya benar. Berarti yang 5 sama 6 kita ganti ya? Ya nggak sih? Jadi B. B ganti ya? Udah ya guys. Gue baru nemu. Sorry, gue baru nemu. Oke. Iya, guys. Thank you, Rai. Makasih, Kalau lu nggak ngomong tadi ya. gue nggak nemu tahu asli deh. Iya. Gue udah sempat baca itu. Udah kali nomor 7. Boleh nomor 7. Lalu, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan bukti audit kecuali. Ya. Gue nemu nih kayaknya di 356. Coba deh pada buka dulu. Berapa, deh. Bir? 356 ya? Iya. Kan kecuali ya. Nah, kalau di 3 nih. Yang karena pengendalian intern itu berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, bukan keandalan bukti audit. Iya. Jadi, nih, kan dia kan, ada. nih. Kan dia di tujuannya itu, pada umumnya manajemen kan memiliki 3 tujuan. Nah, dia itu ngejelasin tentang keandalan pelaporan keuangan. Iya. Iya gak sih? Iya, Nah, yang tulisan itu keandalan nggak sih, Bir? bukti audit. Lanjut, sorry. Nah, berarti yang kalau tulisan- yang kecuali itu pengendalian intern nggak sih? Ya, kalau Oh, menurut gue iya. iya sih, Bir. Kan ini berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan kan, bukan keandalan pelaporan audit. Iya. Gue nemu jawaban beda tahu. Iya. Nih. Gue kasih linknya ya. Kalian buka coba. Mana?
Udah masuk belum sih? Masuk. Dijelaskan bahwa kendala bukti audit berhubungan dengan kualitas atau keandalan data akuntansi dan bukti pendukung. Kan kecuali. Coba dibaca deh. Faktor-faktor. Itu keandalan data akuntansi itu kan internal kontrol kan? Berarti pengendalian intern itu termasuk nggak sih? Iya. Ini kan Oh iya Bentar. kecuali ya. iya. Kan kecuali Fir. Lo tadi jawabannya Sebentar. Kandalan. Akuntansi. Bukti pendukung, sumber bukti, tipe bukti. Ya, tipe bukti masuk. Sebentar. Iya sih. Bukti audit. Sumber bukti masuk itu. Ya, Sumber bukti masuk, cara memperoleh bukti. Oh iya. Gimana gitu? Tapi kalau di buku kan dalam pelaporan keuangan itu tujuannya. Bukti nggak sih yang nggak ada? Kalau yang dari gue kirim ya. Tipe bukti, bentar. Tipe bukti ada. Tipe bukti ada yang dari lu kirim, Ray. Ada tipe bukti. Berarti mau tetap yang dia aja kan ya? Yang pengendalian intern? Iya. Sebentar. Coba ya, kita cari dulu ya. Oke. Internal control sama pengendalian internal Sama deh. Tapi kalau mau disesuaikan sama buku kan udah jelas ya, Fir. Iya. Iya. Karena pengendalian intern itu berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, bukan keandalan bukti audit. Jadi, kalau cara untuk memperoleh bukti itu kayak kalau cara memperoleh bukti itu bisa dimanipulatif nggak sih? Bisa sih. Kalau disimak ya pertanyaannya, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan bukti audit, kecuali bukti audit tuh faktornya bisa dipengaruhi sama pengendalian intern kan? Iya sih. Kayak kalau pengandalian internnya bagus, keandalannya masih bisa kita percaya kan? Iya. Iya. Tapi kalau Oh iya ya. Kalau misalkan cara memperoleh bukti itu
bisa aja dia buktinya itu yang dibohongin gitu loh. Ya Kan kayaknya tipe jadinya bukti dah. nggak ada lagi. Kalau tipe bukti berdasarkan di Google yang dikirim sama Rai tadi ada tipe bukti pendukung tipe bukti audit gitu loh. Kecuali tipe bukti nggak ada. Gue udah nyari. Yang lu kirim itu ada Rai. Keandalan catatan. Tapi kan keandalan bukti audit itu kan kayaknya ya dipengaruhi secara langsung dipengaruhi oleh efektivitas dan pengendalian intern kan. Ya. Pengendalian intern yang kuat menyebabkan keandalan catatan akuntansi dan bukti-bukti lainnya yang dibuat dalam organisasi klien. Dan sebaliknya, pengendalian klien yang lemah tidak dapat mencegah atau mendeteksi kekeliruan atau ketidakberesan yang terjadi dalam proses akuntansi. Sedangkan kompetensi informasi penguat dipengaruhi oleh faktor relevansi sumber, ketepatan waktu, dan objektivitas. Sumber iya. Pengendalian intern iya. Kalau yang ini kan, Ya, ada terus di cara memperoleh bukti kayaknya emang nggak bisa diotak-atik deh kalau kita memperoleh bukti ya gak sih? Oh, Bisa andal gitu. Kecualinya tipe bukti gak sih? Bukti nggak sih? bukti ya berarti ya. Iya sih, bisa. Ini sepakatnya tipe bukti ya? Ya, sepakatnya jadinya apa nih? Gue lebih ke tipe Iya. bukti sih. Kayaknya kalau pengendalian intern masuk deh. Masih ruang Masih lingkupnya bisa ya? andal. Kalau pengendalian internnya bagus, ya kita masih bisa percaya lah. Oke, siap. Next. Tambah susah ya guys ya. Wow. Semangat. Ayo, manakah di antara pernyataan berikut mengenai prosedur audit inspeksi yang benar? Bentar ya. Nih, Iya. coba deh kita balik lagi ke halaman 229. Di situ kan dijelasin kan, Sorry, Pir. inspeksi Halaman berapa, Pir? 229. Oh, oke. Ketemu nih. Kita udah belum? Yang lain? Bentar. Bentar. Udah. Nah, kan di sini dijelasin tuh, paragraf pertama, inspeksi mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Ya. Ya kan? Berarti yang benar itu, C gak sih? C. Oh Iya. iya. Benar-benar. Rinci. Iya, kan di sini kan teknik inspeksi pemeriksaan atas catatan atau dokumen kan? Iya. Iya. Benar-benar C ya. Atau pemeriksaan fisik gitu. Iya, C. Oke. Lanjut kali ya. Ya, lanjut. 8 sih jadinya ya. Ya, 8. 8C. Gue dulu ya. Boleh. Manakah di antara pernyataan berikut terkait dengan prosedur audit coaching yang benar? Coaching itu apa sih? Coaching dalam audit itu apa sih? Coba cek di halaman 231 nggak sih? Nggak jauh dari yang Vira tadi bilang. 231. 231. Yang ini nggak sih, apabila auditor menggunakan dokumentasi untuk mendukung catatan transaksi sejumlah tertentu. Prosesnya disebut coaching. Nah, ya. Iya. Oh iya. Berarti kan yang digarisbawahi ini tuh auditor menggunakan dokumentasi untuk mendukung catatan transaksi ya. Iya. Menggunakan dokumentasi sama catatan transaksi atau jumlah tertentu. Yang di sini yang ada kata-kata itu gimana? Yang A nggak sih? Yang pemeriksaan terhadap bukti dokumenter yang mendukung pencatatan suatu transaksi. Iya, benar.
Yang B, C, D-nya enggak kan? Iya. Yang lebih masukkan yang A sih. Oke. Soal pengujian pengendalian dan pengujian substansi. Wow. Boleh ya? Boleh. Di dalam mengumpulkan informasi untuk memahami pengendalian inter yang berlaku di dalam perusahaan kliennya, auditor terutama berkepentingan terhadap pengendalian intern yang tujuannya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Gue cari dulu. Coba deh, ada yang nemu nggak? Kayaknya Jadi- kemarin sempat ada deh. Enggak. Yang bahas minggu kemarin tuh kan minggu kemarin presentasi ya. Kayak dibahas juga deh di situ. Di halaman 356 nggak sih? Kalau untuk tujuan? Berapa sih? Oh iya, yang atasnya tulisannya tujuan pengendalian internal itu ya, Pir? Iya, di 356, Rai. Oke, Buka oke, deh. oke. Oh ini ya. Pada Ya. umumnya manajemen memiliki 3 tujuan umum dalam merancang suatu sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu gue sebutin, lu periksain inian ya. Iya, ya. Pilihan Oke. pertanyaannya. Ini yang pertama, keandalan pelaporan keuangan entitas. Ada. Ada nggak? Ada. Efektivitas dan efisiensi operasi Ada. entitas. Nah, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Ada nggak? Ada tuh kepatuhan terhadap hukum. Iya, Oh, 3. berarti pencegahan kolusi ya yang nggak ada. Itu berarti nomor 10 seharusnya yang ditanya kecuali nggak sih? Iya, kalau nggak kecuali bukan nggak sih? Yang bukan. Soalnya ada 3 poin yang ada jawabannya. Ya, Iya. kan itu merupakan tujuan pengendalian intern. Itu kan 3-tiganya tujuan ya. Nah, berarti ini kecuali kan ya? Jadi Iya. seharusnya pakai kecuali nggak sih? Iya, kayaknya soalnya kurang deh. D. Soalnya ya emang tujuannya ada 3 di buku juga. Langsung aja. Bener-bener. Yang D. Oh iya, D. Oke, D. Nanti Gue- bilang aja kali sama bapaknya. Harusnya nomor 10 pakai kecuali. Iya, Iya. nanti kita coba tanya aja langsung. Siap. Lanjut guys. Ini harusnya gini nggak sih? Kecuali. Ya. Oke. Gue Ya, izin lanjut nomor 11 kali ya. Oke. Di situ berikut ini adalah keterbatasan yang melekat dalam setiap pengendalian intern kecuali. Nah, untuk nomor 11 ini, gue nemu sih di jurnal itu tuh, di web deh, yang tentang integrityindonesia.com. Kan tadi kita sempat bahas kan ya, Bir ya? Mungkin lo Ya. boleh minta tolong dropin linknya kali ya, apakah sama atau enggak sama yang lain. Ya. Sekalian kita cek. Tapi gue sama Ufa sempat bahas ini. Bener gak? Coba deh guys. Nah, Kita iya. bahas bareng-bareng. Di situ tuh ada sebuah penelitian yang berjudul The Impact of Weak Internal Controls on Fraud, menyebutkan beberapa keterbatasan pengendalian internal. 3 diantaranya itu ada kesalahan manusia, pengesampingan prosedur dan kebijakan, dan juga ada kolusi nih. Berarti yang nomor 11 tuh yang D nggak sih jawabannya? Yang Dewan, Komisaris, dan Komite Audit. Iya. Kesalahan manusia kan sama aja kayak kesalahan dalam pertimbangan. Kolusi. Pengabaian oleh manajemen itu masuk ke pengesampingan prosedur dan kebijakan nggak sih? Iya, betul. Iya. Lanjut kali ya. Nah, di nomor 12 ini, manakah di antara penggabungan 2 fungsi ini yang tidak baik ditinjau dari sudut pengendalian intern? Wah, itu gue di buku nggak nemu sih. Nggak nemu di buku. Sama. Tadi juga udah buka buku, kebet buku nggak nemu. Ini gue nemunya di link. Pada mau lihat nggak? Boleh. Coba, Bir. Tuh, di situ sih dijelasinnya kayak fungsi gudang harus dipisahkan dari fungsi pembelian. Karena pemisahan fungsi antara fungsi gudang dengan fungsi pembelian akan menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau manipulasi data persediaan barang di gudang dengan barang yang akan dibeli serta dapat menghindari
penyalahgunaan wewenang, sehingga efektivitas sistem pengendalian manajemen dapat tercapai. Berarti yang C nggak sih? Ya, yang Di C, situ yang dijelasin fungsi semuanya. ini kan ya, fungsi pembelian dan fungsi gudang. Ya, gue benar, juga nemu sih dari sumber lain dan intinya juga gitu gue baca. Oh, berarti sama ya? Sama-sama. Oke. Nomor 13. Oke. Gue ya. 13. Boleh. Manakah di antara pernyataan berikut ini yang tidak benar? Yang tidak benar. Kuesioner pengendalian inter buku kemungkinan menimbulkan kesenangan bagi hanya untuk menyampaikan jawaban yang pernah diperoleh dari audit tahun sebelumnya. Itu kuesioner benar nggak sih tentang kuesioner? Tolong cari yang A, B, C. Nanti gue cari yang D. Itu kebenarannya. Oke. Poin A sama C itu kelemahan nggak sih? Oh iya, Ya, Gue sempat C itu nge-crack Coursera soalnya. itu ya, kelemahan ya. Kalau yang B cenderung ke kelebihan dari kuesioner pengendalian inter. Nggak sih? ya bener gue setuju sama Fadila sama Raya. Iya. Nah, kayaknya yang D sih. Gimana? Ini D? ya. Sorry, yang ini. Iya, yang D. Gue drop Ya. dulu bentar. Yang D. Sok. Yang D ya. Bentar guys. Oke. Lanjut kali ya. 14. Manakah di antara tujuan berikut yang bukan merupakan tujuan auditor mengumpulkan informasi dalam memahami pengendalian internal klien? Sebentar. Itu gue nemu tahu di link. Coba deh, Pak. Di link mana? Yang course hero. Yang tentang proses penyusunan laporan keuangan. Course hero ini ya. Bentar, gue ada. Bentar ya. Sorry. Bukan course hero. Sorry, gue salah. Yang slide share. Salah lupa gue. Yang Putri Angelina kan? Iya, betul. Yang itu. Coba deh bacain deh. Ini banyak slide share-nya. Yang mana dah? Bentar. Poin A, menentukan audit apakah mungkin dilaksanakan. Terus yang C, menentukan risiko deteksi, sama D, menentukan salah satu material yang potensial dapat terjadi. Itu masuk ke pemahaman auditor secara khusus tentang pengendalian intern yang berkaitan dengan suatu asersi. Nah, selain yang tadi tuh, yang gue sebutin, yang di pilihan ganda ACD itu masuk, selain 3 poin tadi, ada untuk perancangan pengujian substansif, kalau yang gue baca. Oh, ya. Oh, jadi dia tuh lebih masuk ke itu ya, pemahaman auditor secara khusus kan? Yang aslinya pemahaman auditor secara khusus itu ada 4 poin. Yang lu bilang tadi tambahannya ada itu ya, perancangan pengujian substantif, ya kan? Iya. Berarti Ya. Berarti B ya? Ya, B. Ih, nomor terakhir, guys. Semangat. Kalau nyari di slide-slide kayak gitu bisa di control find gitu langsung enggak sih? Kayaknya enggak deh. Agak sulit gitu. Soalnya dia bentuknya kayak scanan gitu loh, bukan scan yang by PDF yang bisa lu search gitu. Iya sih, benar. Mana? Ayo guys, lanjut guys, satu lagi. Ayo. Di antara tentang dan bersamaan berikut yang benar. coba deh, ada yang nemu nggak? Gue nemunya di Gimana? itu sih di link. Nggak nemu di buku. Ada yang nemu di buku nggak? Nggak nemu gue. Nggak nemu di buku. Coba deh. Drop link. Boleh. Yang ini Del, gue nemu script.com. Ya, yang script
Bentar. Iya. Tapi menurut gue ini deh, yang A nggak sih? Yang pengujian pengendalian bersamaan didesain untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern dan sekaligus untuk mendapatkan bukti tentang efektivitas pengendalian tersebut. Ya kan? Karena di dalamnya itu masuk ke dalam pengujian pengendalian bersamaan atau concurrent test of controls, ya. Pengujian pengendalian bersamaan dilaksanakan oleh auditor bersamaan waktunya dengan usaha memperoleh pemahaman atas pengendalian intern. Pengujian ini dilakukan oleh auditor baik dalam strategi pendekatan termasuk substantif maupun dalam pendekatan risiko pengendalian rendah. Kita sepakat kali ya? Ya kan ya? Yang 15. Ya kok yang A belum. Penjelasannya jelas juga. Oh iya Pak, yang A Pak. Lebih masuk ke yang A ya? Ya, Iya, betul. benar. Yang Kak, kita udah sampai nomor soal terakhir tahu ini udah nih. Hey, alhamdulillah. Akhirnya ya Juga guys kita. Oh my god, kayak Kak. Mungkin Alhamdulillah semoga bener ya. Dirapihin ya, Pak. ya Allah. Mungkin ditutup aja kali ya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang udah kita pelajarin dan kerjakan hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semua, bye. Makasih ya Opa. Sama-sama. Makasih semuanya. Foto kali ya, foto yuk. Ayo, ada yang ke SS satu, gue nggak bisa, ada yang bisa nggak? Gua 1, 2, 3. Lagi nih. Gua bisa gaya gitu. Ayo. 1, 2, 3. Udah. Wah, lucu banget. Bye-bye.